Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Ulan Agustina dengan NIM A1C3200045, Pendidikan Fisika Universitas Jambi Reguler B 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang suara melalui PET simulation. Sebelumnya, adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu yang pertama, mengetahui apa itu frekuensi dan amplitudo, kemudian bagaimana hubungan tekanan dengan sumber bunyi, kemudian hubungan jarak dengan sumber bunyi, hubungan sudut, pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal di mana arah rambat dan getarannya sama atau sejajar. Gelombang bunyi merupakan gelombang yang membentukkan medium sebagai rambatannya. Misalnya, jika gelombang bunyi merambat di udara, maka udara itu sendiri yang menjadi mediumnya. Kemudian, begitupun dengan jika gelombang tersebut merambat pada benda padat dan benda cair, maka benda padat dan benda cair itulah yang akan menjadi mediumnya. Sebelum kita memulai praktikum, ada baiknya kita mengetahui apa itu frekuensi dan amplitudo. Frekuensi merupakan jumlah gelombang dalam satuan detik. Frekuensi juga didefinisikan sebagai tinggi rendahnya nada. Sedangkan amplitudo adalah jarak atau simpangan maksimal pada titik keseimbangan. Kemudian kita akan mencoba mencari pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap gelombang yang dihasilkan. Kita akan lihat frekuensi pada 600 Hz, di mana gelombang pada 600 Hz ini sangat banyak yang dihasilkan banding dengan 500 Hz tadi. Sedangkan jika kita letakkan amplitudonya, maka amplitudo maksimum terlihat jelas atau pola gelombangnya sangat jelas warna hitam putihnya, sedangkan tekanan pada sumber bunyinya sangat kuat atau tekanannya besar. Namun bagaimana dengan amplitudo yang sedang? Amplitudo sedang kita lihat bahwa warnanya mulai memburam, kemudian pola gelombangnya cukup jelas, dan tekanan pada sumber bunyinya cukup kuat atau bisa dibilang lemah dari yang maksimum sebelumnya. Sedangkan bagaimana dengan amplitudo pada minimum? Amplitudo minimum ini tidak terjadi gelombang, tidak ada pola gelombang, dan tidak ada tekanan pada amplitudo minimum. Lalu kita lihat bagaimana suara yang dihasilkan pada amplitudo. Pada amplitudo minimum, suara gelombang dan tekanan tidak dihasilkan. Namun pada yang maksimum, suara yang dihasilkan cukup jelas. Lalu bagaimana amplitudo pada maksimum? Pada maksimum, suara yang dihasilkan sangat jelas. Untuk itu, kemudian ada frekuensi yang 500 Hz. Bisa kita lihat, frekuensi yang 500 Hz, gelombang yang dihasilkan lebih sedikit dari frekuensi yang 600 Hz. Amplitudo yang pada maksimum sangat jelas, dan tekanan yang dihasilkan cukup kuat. Kemudian bagaimana yang 300 Hz? Gelombang yang dihasilkan pada 300 Hz itu lebih sedikit dari pada frekuensi yang 500 dan 600 Hz. Untuk amplitudonya sama, tekanan pada maksimumnya jelas, besar, dan pola gelombang jelas. Begitupun dengan pola maksimum dan pola sedang dan pola minimum. Lalu bagaimana suara yang dihasilkan dari gelombang tersebut? Seperti sudah saya jelaskan bahwa frekuensi bukan hanya didefinisikan sebagai banyaknya gelombang yang terjadi pada satuan detik, melainkan tinggi rendahnya nada suatu gelombang disebut dengan frekuensi. Jadi, semakin tinggi frekuensi yang
kita naikkan, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Kemudian untuk menentukan dua sumber interference. Kita lihat apa itu interference. Interference adalah dua gelombang, perpaduan dua gelombang yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua, ada interferensi destruktif dan ada interferensi konstruktif. Destruktif ini adalah interferensi yang saling melemahkan atau interferensi yang saling menghilangkan. Bisa kita lihat di sini yang lurus tanpa tidak ada gelombang yang terjadi. Inilah yang disebut dengan interferensi destruktif atau interferensi yang saling melemahkan. Lalu bagaimana pengaruh yang terjadi pada gelombang tersebut? Bagaimana pengaruh jarak yang pada frekuensi 1000? Jika kita letakkan orang bagian sebelah kanan, maka suara yang dihasilkan lebih keras jika kita bandingkan dengan suara yang kita letakkan di tengah. Suara yang terjadi di tengah itu menunjukkan adanya interferensi destruktif atau interferensi yang saling melemahkan. Jadi perpaduan yang saling melemahkan, maka gelombang yang dihasilkan di tengah ini di tengah tersebut akan saling menghilangkan atau melemahkan, bahkan tidak suaranya semakin mengecil. Namun ditinjau dari jarak, semakin jauh seorang pendengar, maka semakin jauh jarak seorang pendengar dari sumber bunyi, maka suara yang dihasilkan juga semakin mengecil. Itu pada interferensi dua sumber. Kemudian ada interferensi oleh pemantulan. Kita lihat di sini, untuk pemantulannya kita menggunakan frekuensi 500 Hz. Kemudian dengan amplitudo yang maksimum, kemudian kita lihat sudut temboknya. Di sini dia menghasilkan gelombang yang banyak, kemudian tekanan yang dihasilkan juga besar atau kuat, pola gelombang yang dihasilkan juga cukup jelas, sangat jelas. Untuk sudut tembok 0 derajat tidak terjadi pemantulan. Kita lihat di sini bahwa suara yang dihasilkan tidak ada pantulan sama sekali. Lalu bagaimana dengan sudut tembok yang pada 45 derajat? Untuk sudut tembok yang 45 derajat terjadinya pemantulan, sedikit pemantulan. Bisa kita lihat di sini ada pemantulan suara yang terjadi. Kemudian pada tembok 90 derajat sangat jelas bahwa terjadinya pemantulan suara yang dihasilkan. Kemudian tekanannya juga cukup kuat sehingga untuk sudut yang lebih besar maka pemantulan yang terjadi juga cukup besar atau jelas. Lalu bagaimana pada frekuensi yang minimum? Seperti hal yang lain, frekuensi minimum tersebut tidak menghasilkan gelombang sama sekali. Jikapun sudut tembok dinaikkan, bagaimanapun sudut tembok, seberapa besar pun sudut tembok dinaikkan, maka tetap pada amplitudo minimum tidak menghasilkan sumber bunyi, tekanan, dan juga gelombang. Kemudian selanjutnya yaitu ada pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Pengaruh udara pertama ada 1 ATM, kita lihat ada 1 ATM dengan frekuensi 500 dan amplitudo yang kita ambil amplitudo yang sedang. Lalu kita dengar bagaimana suara yang dihasilkan jika di luar box. Suara yang dihasilkan cukup jelas. Untuk lebih jelas kita masukkan ke amplitudo yang maksimum. Nah, suaranya cukup jelas, namun jika kita keluarkan udara tersebut dari box, apa yang terjadi?
suara yang dihasilkan jika merambat dalam udara, keluar udara, maka suara tersebut semakin menghilang, gelombang pun juga menghilang, dan tekanan tidak memiliki tekanan sama sekali. Dan pola gelombang pun juga menghilang. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai praktikum fisika dasar 2 mengenai gelombang bunyi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.